Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali bersama Bapak Ahmad Sholih dalam pembelajaran fikih walaupun lewat daring. Saya harapkan anak-anakku semuanya masih tetap semangat selalu dan jaga kesehatan, karena dengan sehat kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Semoga dalam pembelajaran ini nanti kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Oke, selesai. Kita langsung saja ke pelajaran fikih kelas 7 semester genap, yaitu tentang sholat Jumat. Walaupun anak-anakku semuanya di sini belum mendapatkan LKS, tapi insya Allah materi yang Bapak sampaikan ini tidak jauh dari LKS yang nantinya akan kalian terima, gitu ya. Maka dari itu alangkah baiknya anak-anakku semuanya menyiapkan buku atau catatan, sehingga nanti kalau ada soal evaluasi anak-anakku semuanya bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Oke. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sholat Jumat. Yang pertama, ini nanti dalam materi sholat Jumat atau bab sholat Jumat, kita akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Kemudian ada lagi yaitu syarat dan rukun sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah syarat dan rukun khutbah Jumat. Dan yang terakhir yaitu tentang sunnah sholat Jumat. Tapi dalam pertemuan kali ini nanti Bapak akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum sholat Jumat, kemudian syarat dan rukun sholat Jumat, ya. Kita bahas sedikit-sedikit, tapi semoga anak-anakku semuanya lebih paham, gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu ketentuan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang wajib dilaksanakan seorang muslim setelah khotib berkhutbah di waktu duhur setiap hari Jumat. Kalau tidak di hari Jumat berarti tidak Jumatan atau Jumat, ya. Jadi pengertian sholat Jumat ini yaitu sholat 2 rakaat yang wajib dilaksanakan seorang muslim setelah khotib berkhutbah di waktu duhur setiap hari Jumat. Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum sholat Jumat. Apa sih hukum sholat Jumat? Ditinjau dari segi hukumnya, melaksanakan sholat Jumat bagi seorang laki-laki muslim yang telah baligh atau dewasa, kemudian sehat jasmani dan rohaninya, merdeka serta bukan musafir adalah fardu ain atau wajib ain. Oke, diingat-ingat, hukum sholat Jumat ini adalah fardu ain bagi seorang laki-laki muslim yang telah baligh, sehat jasmani dan rohani serta bukan musafir. Dalil tentang diwajibkannya sholat Jumat yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hei orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat tidak dapat dibebankan pada hamba sahaya atau budak, kemudian anak-anak, wanita, musafir, dan orang yang sakit. Rasulullah bersabda, Al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdu mamlukun awimro'atun aw sobiyun aw maridun, rawahu Abu Dawud. Yang artinya, Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah,
kecuali 4 macam orang. Ingat-ingat 4 macam orang yang tidak diwajibkan. Yang pertama yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dan Thariq Ibnu Syihab. Secara khusus dalam sebuah hadis disebutkan mengenai pahala mengerjakan sholat Jumat bagi fakir miskin, yaitu al-jumu'atu hajjul fuqara rawahul Qadha'i wa Ibnu As-Sakir, yang artinya sholat Jumat itu sebagai haji bagi orang fakir miskin. Jadi fakir miskin apabila melaksanakan sholat Jumat itu sudah bisa dikatakan sebagai haji. Dari Ibnu Al-Qadha'i dan Ibnu As-Sakir. Sekali lagi, sholat Jumat itu sebagai haji bagi orang fakir miskin. Oke, paham ya anak-anakku semuanya ya? Oke, kita lanjutkan tentang syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama yaitu harus muslim. Sudah pasti orang selain muslim ini tidak akan melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Oleh karena itu, orang yang tidak beragama Islam ataupun orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Andai kata ada seorang non-muslim melaksanakan sholat Jumat, maka amalnya tidak sah dan tertolak, karena Allah tidak menerima amalan seseorang kecuali orang itu dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, yang artinya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Sebagai contoh, apabila ada orang kafir yang berinfak untuk kepentingan manusia yang memberikan manfaat tetapi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, apalagi tentang masalah ibadah yang manfaatnya terbatas untuk pelaku sendiri, lebih tidak diterima lagi. Ya, ini syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah muslim. Yang kedua yaitu baligh. Beban melaksanakan kewajiban dari Allah diberikan kepada orang yang sudah mencapai usia baligh atau mukallaf. Oleh karena itu, anak kecil yang belum baligh tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Namun, anak-anak yang sudah mencapai umur 7 tahun disarankan untuk menghadiri sholat Jumat sebagai media untuk pembelajaran betapa pentingnya kewajiban sholat Jumat bagi orang-orang muslim. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi yang bunyinya, muru sobiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin, yang artinya perintahkan anak kecil untuk mengerjakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi anak-anakku semuanya, karena kalian sudah menginjak sekolah MTS, tentunya umurnya sudah lebih dari 7 tahun. Maka dari itu anak-anakku semuanya sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu berakal. Kewajiban sholat Jumat ditunjukkan bagi orang yang sempurna akalnya. Orang yang tidak berakal atau gila secara total berarti dia bukan orang yang dibebani untuk melaksanakan syariat Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, Rufi al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqadha wa anis sabiyi hatta yasiba wa anil ma'tuhu hatta yakila, yang artinya pernah terangkat dari 3 golongan, dari orang yang tidak sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia dewasa, dan dari orang gila sampai dia kembali berakal atau waras. Sahih Sunan At-Tirmidzi. Oke. Yang selanjutnya yaitu laki-laki merdeka dan sehat. Sholat Jumat hanya wajib dikerjakan oleh muslim laki-laki saja. Jadi seorang wanita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat.
Nah, tapi misalnya ono ya ora apa-apa. Nah, sebagaimana sabda Nabi, al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdu mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Yang artinya Jum'ah itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam orang itu tadi, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq Ibnu Shihab. Yang selanjutnya yaitu bukan musafir. Allah memberikan keringanan atau rukhsah sholat bagi orang musafir untuk menjamak atau mengqashar sholat. Demikian halnya dengan sholat Jumat, keringanan bagi musafir untuk tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu an yang menyebutkan sholat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di padang Arafah di hari Jumat. Jabir radhiyallahu an mengatakan kemudian muazin mengumandangkan azan lalu iqamah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat duhur, kemudian muazin iqamah, lalu sholat asar. Ini dari Sahih Muslim Kitabul Hajj nomor 1218. Akan tetapi bagi musafir yang singgah sementara dan bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jum'ah, sebagian ulama berpendapat disyariatkannya Jum'atan atas mereka karena mereka mengikuti orang-orang yang mukmin, mukim atau menetap. Itu ya. Jadi ketika kalian bepergian jauh dalam perjalanan, maka kita mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi misalnya kok kemudian dalam perjalanan itu kita menemukan masjid dan bertepatan pada waktu itu adalah sholat Jumat, nah kita mampir sholat Jumat ya lebih bagus lagi, gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tidak ada udzur. Orang yang tidak ada udzur atau halangan yang mencegahnya untuk menghadiri Jumatan, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, orang yang memiliki uzur atau halangan diberikan keringanan untuk tidak menghadiri sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur, misalnya hujan lebat yang tidak henti-henti lalu badai yang terus menerus, atau ada kezaliman yang dikhawatirkannya bagi keselamatan jiwanya. Pas wayah Jumat arep mangkat delalah udan deres ning kono angin mosak masik. Nah, itu tidak diwajibkan ya, karena ada udzur. Misalnya apa mangkat Jumatan pada waktu itu lagi genting, lagi adanya perang misalnya, dan dikhawatirkan nanti menyebabkan kita yang tidak diinginkan misalnya. Nah, itu juga diperbolehkan, gitu ya. Oke, itu tadi tentang syarat wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat ini dapat dikerjakan jika telah memenuhi syarat sahnya, yaitu yang pertama bisa dilakukan di masjid atau tempat yang sudah tetap dan lazim digunakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ya harus menetap ya, ojo kok ngulah-ngaleh tempatnya maksudnya nggih. Kalau orangnya sih terserah. Ini adalah tempatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah didirikan dengan berjamaah minimal 40 orang apabila dalam kampung atau dalam wilayah tersebut banyak orang muslimnya. Misalnya rano wong muslim Pak, hanya ada 10 atau 20, mendirikan sholat Jumat gimana? Ya nggak apa-apa, daripada tidak sholat Jumat, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya dilaksanakan saat waktu sudah masuk waktu duhur. Nah, jadi sebelum duhur ya nggak boleh kita melaksanakan sholat Jumat. Apalagi kalau sudah selesai sholat duhur juga tambah tidak diperbolehkan lagi, gitu ya. Oke, ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kana yusallil jumu'ata hina tamilul samsu, rawahul Bukhari an Anas bin Malik, yang artinya Rasulullah telah sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik. Oke. Yang selanjutnya yaitu mengawali sholat Jumat dengan 2 khotbah oleh khotib. Kalau tidak ada 2 khotbah ya nanti malah sama halnya dengan sholat wajib biasa ya, seperti sholat subuh misalnya. Nah, ini dijelaskan dalam hadis
an Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ati qa'iman khutbataini yajlisu bainahuma, yang artinya dari Ibnu Umar berkata Rasulullah berkhutbah pada hari Jumat sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Oke. Sampai sini paham nggih? Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang kelima yaitu tentang rukun Jumatan. Cara pelaksanaan sholat Jum'ah sama dengan cara pelaksanaan sholat wajib 2 rakaat yang lain. Yang membedakan sholat Jum'ah dengan sholat fardu yang lain adalah khutbah yang dilaksanakan sebelum mendirikannya dan diwajibkan melaksanakan dengan berjamaah. Jadi Jumatan itu harus dilakukan dengan berjamaah dan didahului dengan khutbah. Nah, ini ya. Jadi walaupun sama caranya seperti sholat biasa, seperti sholat fardu biasa, tapi yang membedakannya adalah dengan didahului khutbah dan dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian yang keenam, sunah-sunah dalam Jumatan. Sebelum menunaikan sholat Jumat ada beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan. Yang pertama yaitu membersihkan diri dengan cara mandi atau mandi besar. Yang kedua, memakai pakaian terbaik yang dimiliki. Nah, pakaian yang bersih dan suci, diutamakan yang berwarna putih polos. Kemudian menggunakan wangi-wangian atau parfum bagi laki-laki, sedang bagi wanita hukumnya haram. Ya. Yang selanjutnya adalah membaca doa menuju masjid. Doanya yaitu Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waja'al fi sam'i nuran waja'al fi basari nuran waja'al fi khalqi nuran wa min amami nuran waja'al fi qaumi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tani nuran. Itu adalah doa menuju masjid. Setelah itu kemudian masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Yang selanjutnya mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu kita melaksanakan iktikaf serta berzikir sampai khutbah dimulai, gitu ya. Oke, ini yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian karena ini sebagai awal kita melaksanakan PJJ dari semester genap ini, maka anak-anakku semuanya jangan lupa selalu mengerjakan evaluasi, karena ini nanti sebagai ulangan harian ya. Kemudian jangan sampai kelupaan, evaluasi ini adalah sangat penting ya. Kita perhatikan soal berikut ini ya, jangan lupa dikerjakan, oke? Jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian perhatikan. Oke, semuanya sudah perhatikan soal yang berada di link di bawah video ini seperti biasanya. Oke, sekian mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian Bapak ini. Oke, marilah kita tutup pertemuan kali ini ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.